Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Yolanda Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok kami, kelompok 4, yaitu di mana materinya mengenai kajian penggunaan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu yang A, metode kajian pengguna. Kajian pengguna dan evaluasi informasi merupakan salah satu kegiatan utama dalam manajemen koleksi perpustakaan. Kajian pemakai dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana mencari informasi dan menggunakan sumber-sumber informasi dalam penggunaan informasi yang mencakup semua pembahasan tentang dokumen primer, sekunder, tersier, teknik tumbuh balik informasi, serta media dan fasilitas yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama pengguna informasi seefisien mungkin. Konsep kajian pengguna pada era teknologi informasi mengalami perkembangan paradigma seiring perubahan yang terjadi, yaitu paradigma fisik menjadi paradigma kognitif, bahwa yang sebelumnya objektif menjadi subjektif, dan yang sebelumnya di luar manusia menjadi individual, dan yang sebelumnya dapat disentuh menjadi tidak dapat disentuh. Perpustakaan perlu melakukan kajian pengguna. Hal ini karena yang pertama yaitu perpustakaan adalah barometer perpustakaan. Yang kedua yaitu pemustaka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perpustakaan. Dan yang ketiga, pemustaka merupakan tujuan utama dari perpustakaan. Selanjutnya adalah konsep kajian yang digunakan pada saat melakukan kajian pengguna, yaitu yang pertama, meneliti karakteristik pemustaka. Yang kedua yaitu pada saat mempelajari individu sebagai pemustaka. Yang ketiga, pada saat akan menjelaskan masalah-masalah yang ditemukan secara tidak langsung. Selanjutnya adalah manfaat kajian pengguna. Yang pertama yaitu mengevaluasi efektivitas penggunaan bahan perpustakaan dan pelayanan perpustakaan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk membantu memecahkan masalah, yaitu memodifikasi program dan menetapkan layanan baru. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelompok pemustaka yang membutuhkan pelayanan lebih baik. Selanjutnya menyediakan umpan balik bagi perpustakaan untuk mengatasi kekurangan. Selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan antara pemustaka dengan perpustakaan. Dan yang terakhir mengidentifikasi perubahan kecenderungan pemustaka dan minat dan sikap. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan materi kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, 2130304059. Poin B, kebutuhan pengguna akan informasi dalam koleksi perpustakaan. Perpustakaan memiliki pengguna yang kebutuhan informasinya selalu berubah dan dapat berkembang sehingga sulit menentukan kebutuhan informasinya secara tepat. Menentukan kebutuhan informasi pengguna sangat sulit karena selalu berubah dan berkembang setiap saat. Perpustakaan perlu memiliki perencanaan dalam menentukan layanan informasi sehingga dapat memahami kebutuhan informasi antara pengelola informasi dan pengguna informasi agar mengetahui perubahan dari informasi tersebut. Ada 5 jenis kebutuhan informasi di perpustakaan, yaitu kebutuhan kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integrasi personal, kebutuhan integratif sosial, dan kebutuhan berkhayal. Penilaian kebutuhan pengguna pada perpustakaan khusus cenderung fokus kepada kelompok kecil dan individu. Terdapat 4 tujuan audit informasi, yaitu dapat mengidentifikasi. Pertama, kebutuhan informasi sesuai dengan target organisasi. Kedua, keseluruhan sumber daya informasi. Ketiga, pengetahuan dan sumber daya yang ahli organisasi. 4, letak informasi, siapa yang menggunakannya, hambatan dalam penggunaannya, dan kesenjangan terhadap kebutuhan yang terpenuhi. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.